Saya dengar-dengar dulu Pak Chandra itu gurunya mafia. Pertama kali saya bekerja digaji dengan permen. Inilah nggak dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang kecepatan informasi tahu, kecepatan berpikirnya lebih hebat, informasi serba tahu. Tapi ayah saya sudah ngomong sama saya, kamu nggak bisa, papa sudah nggak bisa bayarin uang kuliah. Jadi kamu harus cari uang kuliah sendiri. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Maka dari itu niat, kemauan, keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Nah, jadi di Zero to Hero hari ini saya kedatangan sosok yang luar biasa, Pak Chandra Putranegara. Terima kasih udah diundang ke sini kembali. Sama-sama, thank First you. time Pak Chandra ini jauh-jauh datang dari Surabaya. Naik ke mobil. sini. Naik mobil, nggak naik pesawat? Enggak. Aman Pandemi tanpa pesawat dulu, semuanya perjalanan darat. Wow. Ya. Thank you ya sudah meluangkan waktu dan saya senang banget. Saya yakin nih kalian semua pasti udah familiar dengan wajahnya dan juga sangat familiar dengan channelnya Success Before 30. Yes, Success Before 30. Success Before 30. Waduh, Miss Mary juga bisa nyanyi juga nih ya kayaknya. Ada lagunya kan? Ada. Keren banget, keren banget. Ada. Wah ini kayaknya kita bikin konten kali keberapa ya? Udah cukup sering kalau sama Miss Mary. Sahabat baik ini. Dari awalnya Miss Mary bikin channel YouTube, itu saya masih ingat topik pertamanya itu bagaimana 100.000 subscriber atau apa gitu loh ya. Waktu itu baru kayak cuma 30 ribuan. Iya, itu masih mencari pola ya. Mencari pola. Iya, rupanya yang tetap disukai di channelnya Miss Mary Riana ini kan sama kayak channel kita, motivasi pengembangan diri. Iya, betul. Inspirasi, motivasi, kiat-kiat sukses, pokoknya semua hal yang berhubungan dengan sukses, mindset positif, hal-hal yang baik lah. Iya, kita ini versi bapak-bapak dan ibu-ibu milenialnya. Tapi bapak-bapak bisa nge-rap loh. Woi, harus toh. Aku suka banget lagunya tuh ya. Ini yang belum nonton harus ke channelnya Success Before 30. Di situ cari aja ada lagunya, rap, dan begitu pertama kali denger aja langsung nyantol. Success Before 30. Iya. Success Before 30. Bener. Iya kan? Iya benar. Soalnya saya pikir kan anak-anak muda ini kan lagu itu paling mudah diingat ya. Iya. Nah, jadi kalau lagu mudah diingat, tapi kalau yang kok diingat kok lagu galau gitu ya. Kok lagu putus cinta, itu paling rame di Indonesia. Saya pikir kalau daripada subconscious mind mereka dipengaruhi oleh lagu-lagu yang negatif dan itu booming, kenapa kok nggak kita ciptakan lagu positifnya? Betul. Meskipun nggak ada yang nyanyi juga sih. Tapi minimal ada. Ada loh. Minimal karena ada. itu kan masuk ke otak, terngiang-ngiang tuh udah bibit kan, bibit positif. Khusus penontonnya channel Mary Riana itu pasti suka lagu positif. Bener itu, saya tahu itu. Bener ya. Tapi kenapa harus sukses sebelum usia 30 tahun? Kenapa we have to success before 30? Saya ini kan belajar dari Miss Mary Riana. Jadi kalau Miss Mary mencetak $1 juta di usia 26, kalau saya ini kan $1 juta di usia 30. Nah, jadi sebenarnya success before 30 itu kan my achievement sebetulnya. Pencapaian saya waktu saya usia 30, saya cetak $1 juta. Kalau uang sekarang 15M, itu pencapaian saya, my first achievement yang ya istilahnya pencapaian pribadi yang saya paling ya gitulah ya dalam hidup. Akhirnya ya saya merasa ya itu perlu diapresiasi. Dan belajar dari pengalaman hidup saya, terkena badai pasti berlalu, terkena badai padahal di usia 22 sudah minus, habis-habisan. Usia 25 utangnya semua lunas, malah 5 tahun kemudian cetak $1 juta. Nah itu kan sesuatu yang sebetulnya menurut saya pribadi adalah achievement yang perlu tujuannya untuk menginspirasi. Sama kayak Miss Mary. Betul. Sehingga ketika gue versi cowoknya lah. Ya, benar. Kalau Anda lihat ya, kalau kalian lihat nih salah satu ciri orang sukses adalah selalu punya kerendahan hati.
Tidak peduli berapapun posisinya, tidak peduli berapapun achievementnya, tapi tetap rendah hati. Masa Benar, sih? Ya? Nggak boleh sombong ya. Iya, ya. Saya belajar dari Miss Mary Riana. Benar. Iya, tapi guys, kalau misalnya kayak tadi kan memang kita harus sukses di usia muda. Karena kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus tunggu sampai tua? Bener nggak? Ya, justru gini. Menurut saya anak-anak muda sekarang ini kan beda sama anak-anak muda zaman dulu. Kalau zaman kita dulu itu kan kalau kita lihat tokoh sukses itu kan dari buku, dari newspaper, dari magazine ya. Kemudian lihat televisi. Tapi sekarang sukses itu kayaknya kita tinggal lihat di YouTube ya. Kita tinggal lihat sosial media itu figur sukses itu bertebaran di mana-mana. Nah, cuman ada plus ada minus menurut saya. Plusnya zaman dulu kita mau cari figur sukses itu kayak Miss Mary kan sampai harus ngejar guru ke luar negeri, sampai kemana, itu pengorbanannya besar. Lah sekarang tinggal subscribe channelnya, nonton model wifi-nya tetangga pula ya kan, nah gratis gitu loh. Jadi menurut saya informasi terlalu mudah sehingga jeleknya mereka menggampangkan. Kan beda mentalnya Miss Mary Riana, dulu harus sekolah di Singapura, bagaimana sampai makan mie aja cuman dengan modal sekian dolar per minggu. Tapi Miss Mariana itu setara mentality strugglingnya itu terbentuk. Nah, inilah nggak dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang kecepatan informasi tahu, kecepatan berpikirnya lebih hebat, informasi serba tahu, tapi mentalitasnya yang belum teruji. Nah, kalau Anda bisa mengambil, nggak usah ngomong 100%, 20% aja punya Miss Mary Riana, Anda pasti sukses sebelum 30. Nah, saya jamin. Karena mereka punya kecepatan kan? Betul. Mereka punya kecepatan platform WA sekarang lah. Kita dulu kirim brosur, Miss. Bener. Kita dulu ngetokin pintu orang. Oke. Tapi hari ini saya pengen belajar sama Pak Chandra Putra Negara. Kita semua harus belajar sama Pak Chandra Putra Negara. Tentang itu tadi, harus tangguh. Mindset is all about mindset. Masuk bisa nyanyi nih ya. Kayaknya kita harus nge-rap bareng ini ya. Itu lagunya benar-benar nyantol, which is good, oke. Nah, tapi again, kalau misalnya kita melihat dari perjalanan dari seorang Pak Chandra Putra Negara, panggilan singkatnya apa nih, Pak Chandra? Ya, sebetulnya kalau dulu nama formilnya Pak Chandra, tapi kan sekarang kita nih usia kan semakin hari semakin muda nih. Jadi apa? Pengennya panggil Koko. Oke. Gak apa-apa. Tetap terserah. Panggil Pak Chandra boleh. Kalau anak-anak muda panggil saya bingung. Om Chandra ya, saya dipanggil Om, kadang dipanggil Bang, kadang dipanggil Bro. Mereka terlalu banyak panggilan saya. Ya udahlah, saya panggil apa ya? Saya juga bingung sekarang. Kalau Koko. Berarti saya panggil Mariana Meme. Lucu jadinya ini. Ya udah, enggak apa-apa. Ya panggil Pak Chandra, apa ya? Pak Chandra aja lah, tetap yang biasanya. Saya udah biasa panggil Miss Mary. Ya udah. Oke, Pak Chandra. Saya dengar dulu Pak Chandra itu gurunya mafia. Bayangkan, mafia ini gurunya nih yang paling ahli. Segala macam mafia ini yang paling ahli, suhunya mafia. Saya kali ini dibedah habis-habisan sama Miss Mary nih. Ya udah deh, ini wajib subscribe channel ini sekarang karena Miss Mary berhasil menelanjangi saya habis-habisan ini. Ya udah. Mafia itu matematika, fisika, kimia. Jadi gini, kalau biasa kan Anda sudah dengar kisahnya Miss Mary, kali ini Miss Mary membedah kisah saya. Benar. Jadi waktu saya itu mulai bekerja itu usia 12 sebetulnya. Jadi di tokonya Paman. Paman itu punya toko kelontong. Ayah saya pedagang beras. Ya, sebetulnya karena ceritanya itu kan kakeknya ayah saya itu termasuk salah satu orang terpandang zaman dulu di kota Surabaya, pedagang beras. Karena dia perantauan dari China, ya. Jadi saya ini generasi keempat keturunan Tionghoa di Indonesia. Salah satu kawasan di Surabaya itu namanya Wonokromo, itu cukup terpandang sebagai pedagang beras. Tapi ya itu tadi, karena ketika kita punya orang tua yang kaya raya, anaknya tidak bisa mengelola dan cuman memanfaatkan fasilitas orang tua, seringkali generasi kedua udah habis. Nah, jadi kakek saya atau ayahnya ayah saya itu nggak bisa kerja gitu. Jadi itu yang disayangkan. Sehingga yang lucunya ayah saya itu cucunya dia mau nggak mau harus merintis dari nol lagi. Jadi karena generasi kakeknya udah habis, ya
anaknya nggak bisa ngelola, ya jadi akhirnya ayah saya mulai dari nol menjadi pedagang beras. Nah, singkat cerita saya disuruh magang lah, bahasanya itu magang. Karena waktu kecil kan saya seorang atlet, saya seorang atlet renang, udah terbiasa di tempat keras, karena ayah saya juga olahragawan. Karena ayah dan ibu juga atlet loh, atlet basket, benar-benar. Jadi akhirnya saya benar-benar merasa bagaimana proses di tempat kita dari kecil itu udah dari biasa di tempat olahraga. Kenapa olahraga? Karena olahraga itu melatih sportivitas. Jadi kita tidak mudah menyerah. Jadi nggak punya mental korupsi. Kalau kita push up 40 disuruh 50. Nah kita kalau lari 5 putaran, kalau bisa kita 6 putaran. Jadi kita terbiasa harus membayar harga. Kita terbiasa harus capek. Nah, dan itu mentalitas anak sekarang yang agak kurang. Nah itu kami udah di tempat sejak kecil seperti itu. Akhirnya usia 12 saya disuruh magang ke toko paman, toko kelontong. Ya udah, dibayarnya pakai permen Mentos. Ya namanya anak kecil kan. Anak kecil suka, senang ya. Ya namanya anak SD ya. Itu awal saya pertama kali saya bekerja digaji dengan permen gitu. Saya senang karena butuhnya butuh permen kan. Berarti di toko kelontong apa jual bahan-bahan sembako kebutuhan sehari-hari. Ya, toko kelontong lah ya. Ya seperti jual rokok, jual roti, jual permen, jual ya kayak Alfamart zaman now lah. Tapi itu toko zaman dulu lah. Nah, seperti kayak gitu, toko retail juga. Nah, itu berlangsung sampai saya SMP, SMA, tamat. Nah, krisis 97, mirip kayak kisahnya Miss Mary. Nah, ayah saya usahanya hutang bank. Nah, US dollar dari 1.700 naik ke 15.000. Miss Mary harus dilarikan karena kerusuhan Mei. Nah, ayah saya usahanya hutang bank nggak bisa bayar, bunga pun nggak bisa bayar karena tiba-tiba bunga naik kan. Nah, terus kerusuhan di mana-mana. Jadi kita ini kan mirip-mirip ya kisahnya ya. Nah, akhirnya ayah terpaksa harus pusing. Nah, yang paling berat adalah di tahun, itu nanti agak mundur dikit, tapi di tahun yang sama ayah saya sudah ngomong sama saya, kamu nggak bisa, papa sudah nggak bisa bayarin uang kuliah, jadi kamu harus cari uang kuliah sendiri. Ya karena saya anak cowok, cicik saya 4, saya anak cowok nomor 5, saya ngomong, ya sudah Pak, ya mau nggak mau. Nah bisanya cuman apa? Bisanya cuman menjadi guru les kan. Ya mau nggak mau. Jadi ketika pintar berarti waktu di sekolah. Lumayan. Karena dulu juga les. Jadi sayang kalau bayar uang les, sekarang harus saatnya balik modal. Emang mental pengusaha. Mental pengusaha gitu ya. Jadi papa mama juga sudah membiayai kita sekolah. Saatnya kita harus bagaimana tetap harus bisa kuliah. Nah akhirnya nggak menemukan tujuan ya. Waktu kuliah itu kan saya juga, waduh ini krisis ya. Tapi setelah tamat apakah jaminan kita ini sama lah kayak kegalauan anak-anak muda sekarang. Apakah saya tamat sarjana nanti dijamin pasti bisa bagus, karirnya cemerlang. Kegalauan Anda semua itu sudah saya alami. Sudah kami alami gitu loh. Sama. Kegalauan di setiap generasi itu selalu ada. Semua generasi. Tapi kita yang harus adalah terus melangkah. Karena kita nggak tahu di depan itu ada apa kan. Ya kita harus terus melangkah. Nah dulu tujuan kuliah, wah nanti kalau lulus cepat dapat kerja, ya kan? Nah itu sama kan. Tapi akhirnya saya nggak pernah melamar pekerjaan sampai detik ini. Nah, itu nanti kisahnya saya ceritakan. Jadi intinya untuk menambung nafas hidup, ya kan? Nah saya akhirnya menjadi guru les. Nah itu guru les mafia itu dari situ ceritanya. Jadi lumayan, muridnya 1, bawa teman-teman. Saya masih ingat itu 1 bulan dibayar 50.000 saya. Lumayan. Terus punya mantan pacar pertama. Waduh, jadi minimal kalau nonton ke bioskop nggak minta duit sama papa mama. Jadi ya bisa kencan, minimal nonton bisa beliin Coca-Cola lah. Betul, mandiri loh, itu kebanggaan tersendiri loh. Kebanggaan tersendiri ya, cuman umurnya cuma 3 bulan, habis itu putus. Gak apa-apa. Gak apa masalah. Yes, betul. Nah ini kan masalah kegalauan anak muda nih ya. Benar. Jadi iya banyak anak muda sekarang baru putus cinta sekali aja seakan-akan dunia itu runtuh gitu ya. Nanti kita mengulik kisah percintaannya Miss Mary di channel saya nanti. Bentar harus itu. Loh, sukses before 30 itu termasuk sukses dalam usia pernikahan loh. Betul. Nah, menemukan pasangan hidup itu penting itu. Jangan cuma duit doang, tapi kalau duit banyak tapi pasangannya bucin terus ya susah ini nanti. Nanti. Nonton. Nah, jadi saya akhirnya memutuskan, saya memutuskan untuk berdikari. Jadi saya menjadi guru les privat,
matematika, fisika, kimia, karena bisanya itu. Karena nggak mungkin les PMP itu nggak mungkin kan. Les PPKN, les biologi itu kan nggak mungkin. Yang bisa les cuman mafia ya sudah lah di situ. Akhirnya dari uang les tersebut saya bisa menyambung kuliah. Itu awalnya seperti itu. Oke. Lucunya murid-murid saya ini murid-murid yang waduh nggak usah belajar lah, kita jadi pengusaha. Zaman dulu pun udah ada. Les gini nggak ada gunanya. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.